3 tahun kemudian, kejadian tak terduga terjadi. Wensi mengalami kecelakaan. Ia kehilangan ingatan, sehingga tidak lagi mengingat Su Zeking. Saat diwawancarai oleh seorang petugas dari suatu perusahaan, Wensi meminta agar bisa bekerja kembali. Beberapa hari kemudian, saat berjalan, Wensi merenungi kehidupannya sejak kecelakaan itu. Sementara itu, diperlihatkan Su Zeking yang sudah kembali ke negaranya. Dengan mobil sportnya, ia memacu kendaraannya. Di persimpangan jalan, karena melamun, ia hampir saja tertabrak sebuah mobil. Wensi terduduk karena kembali membayangkan peristiwa kecelakaan yang menimpanya dulu. Dari arah lain, Su Zeking sempat melihat Wensi yang sedang duduk, tapi karena Wensi membelakanginya, ia tidak bisa melihat wajahnya. Su Zeking lalu pergi ke sebuah minimarket untuk membeli minuman bagi sahabatnya. Tak lama kemudian, Wensi juga datang ke sana untuk berteduh karena hujan. Saat ia merapikan rambutnya, tanpa sengaja Su Zeking melihatnya dari balik kaca. Pandangan mereka sempat bertemu, tetapi Wensi tampak tidak mengenali Su Zeking sama sekali. Saat itu, Su Zeking kembali teringat kejadian saat anggotanya mencuci bajunya dan menemukan kertas catatan nomor ponsel Wensi, yang sudah tidak bisa terbaca lagi. Tak lama kemudian, Wensi pergi dari sana. Su Zeking segera mengejarnya, tapi tidak menemukannya. Ketika Su Zeking berjalan ke arah mobilnya, ia melihat seorang gadis sedang jongkok memungut sesuatu. Saat Su Zeking hendak bertanya, alangkah terkejutnya ia mengetahui bahwa wanita itu adalah Wensi, yang selama ini ia cari. Su Zeking mengulurkan tangannya, dan Wensi kembali teringat sekilas bayangan masa lalunya. Kemudian Wensi memberikan paku yang membuat ban mobilnya bocor. Lalu ia pergi meninggalkan Su Zeking. Kejadian itu membuat Su Zeking heran, karena Wensi tidak mengenalinya. Saat hendak pergi, ia menemukan brosur perusahaan tempat Wensi bekerja. Setelah bertemu sahabatnya, Su Zeking menceritakan kejadian itu dan merasa bingung mengapa Wensi tidak mengenalinya. Mengetahui hal itu, sahabatnya teringat kembali kejadian 3 tahun yang lalu. Saat itu, ia diselamatkan oleh Su Zeking, padahal ia sendiri adalah target yang seharusnya dihabisi oleh Su Zeking. Sejak saat itu, mereka menjadi sahabat dekat. Karena Su Zeking ingin menyelidiki Wensi, sahabatnya pun bersedia membantu dengan menjadi salah satu karyawan di tempat Wensi bekerja. Keesokan harinya, saat Wensi masuk kerja, tiba-tiba Su Zeking mendekatinya. Ia bertanya apakah Wensi mengenal dirinya. Namun, Wensi mengaku tidak mengenal Su Zeking dan mengatakan bahwa ia baru masuk hari itu karena sebelumnya mengalami kecelakaan dan kehilangan ingatan. Su Zeking mengatakan bahwa mereka pernah bertemu di luar negeri. Namun Wensi membantah karena ia tidak pernah bepergian ke luar negeri. Mendengar hal itu, Su Zeking pergi meninggalkan Wensi. Setelah Su Zeking pergi, Wensi berkata dalam hati bahwa ia harus melupakan Su Zeking karena waktunya tersita untuk menyelidiki kecelakaan saudara kembarnya. Cerita kembali ke masa lalu. Saat Wensi pulang dulu, ia disambut oleh saudaranya yang berwajah mirip dengannya. Ternyata, Wensi memiliki saudara kembar bernama Wen Hao, yang tidak diketahui banyak orang. Suatu hari, saat Wensi menunggu Hao untuk pergi jalan-jalan, tiba-tiba rem mobil Hao tidak berfungsi sehingga terjadi kecelakaan di depan mata Wensi. Ia langsung mengejar saudaranya yang terlempar keluar. Namun Hao meninggal di tempat.
Karena curiga kecelakaan Hao disengaja oleh seseorang, akhirnya Wensi memutuskan untuk berpura-pura menjadi Hao agar dapat menyelidiki kejadian itu. Ia mempelajari kebiasaan dan sifat-sifat saudaranya, termasuk berpura-pura kehilangan ingatan, agar misinya menyelidiki kecelakaan itu tidak diketahui. Ternyata, karena alasan inilah Wensi berpura-pura tidak mengenali Su Zheking, karena kini ia menyamar sebagai adiknya, Wen Hou. Sementara itu, di ruangan terpisah, para petinggi perusahaan Ge, tempat Wensi, yang menyamar sebagai Wen Hou, bekerja, sedang mengadakan rapat rahasia. Para petinggi itu merasa khawatir dengan kembalinya Wen Hou bekerja, karena bisa membongkar praktik kotor perusahaan mereka selama ini. Salah satu dari mereka mengatakan bahwa ia telah menugaskan seseorang untuk mengawasi gerak-gerik Wen Hou di tempat kerja. Namun, mereka tidak mengetahui bahwa Wen Hou, yang sekarang sebenarnya adalah Wensi, saudara kembarnya. Beberapa saat kemudian, Wensi kembali bertemu dengan Su Zheking di dalam lift. Wensi berusaha bersikap normal sebagai bawahan, karena Su Zheking adalah CEO perusahaan. Tak lama kemudian, beberapa pekerja lain juga masuk, sehingga Su Zheking yang tidak ingin Wensi berdesakan, merangkulnya. Tanpa diduga, seseorang mengabadikan momen itu dan mempostingnya di media sosial. Sesampainya di ruang rapat, manajer membahas mengenai proposal kerja yang dulu pernah diajukan oleh Wensi. Ternyata, kakak Wensi yaitu Wen Hou, merupakan ketua grup kerja di perusahaan tersebut. Untungnya, ketika ditanya tentang proposal itu, Wensi teringat akan penjelasan teman-temannya, sehingga ia masih bisa mempresentasikannya. Saat manajernya menanyakan detail pekerjaannya, tiba-tiba Su Zheking datang dan menjelaskannya. Teman-temannya yang tidak puas, mencoba menjatuhkannya dengan memperlihatkan foto saat Wensi dirangkul di dalam lift. Mereka menduga Wensi memiliki hubungan gelap dengan pria kaya yang sudah berumur. Namun Wensi hanya tersenyum, karena ia tahu bahwa pria di foto itu adalah Su Zheking. Ketika rekan-rekannya melihat bros yang dikenakan oleh pria di dalam foto tersebut, mereka terkejut karena bros itu sama persis dengan milik Su Zheking, CEO mereka. Akhirnya, Su Zheking mengakui bahwa pria dalam foto itu memang dirinya, dan saat itu Wensi sudah meminta maaf karena menabraknya. Saat keluar dari ruangan, tiba-tiba seseorang menarik dan memeluk Wensi, hingga ia berusaha melepaskan diri. Setelah melihat wajahnya, Wensi teringat bahwa pria itu adalah pacar saudaranya, bernama Ling Yuang. Ling Yuang yang mengira Wensi adalah Wen Hou, mengungkapkan rasa rindunya karena sudah lama tidak bertemu. Namun Wensi, yang sedang menyamar sebagai Wen Hou, mengaku bahwa ia kehilangan ingatan sejak kecelakaan. Ia meminta waktu untuk mengingat kembali hubungan mereka, lalu pergi dari sana. Sesampainya di area parkir, Wensi dikejar oleh rekan prianya yang ingin mengajaknya makan malam. Namun Wensi menolaknya dan mengatakan bahwa pacarnya sedang menunggunya, lalu masuk ke dalam sebuah mobil. Tanpa ia duga, ternyata mobil itu adalah milik Su Zheking. Su Zheking pun berkata bahwa ia bersedia menjadi pacar Wensi. Wensi menjelaskan bahwa ia hanya berpura-pura untuk menghindari temannya, lalu keluar dari mobil setelah Su Zheking membukakan pintu. Su Zheking menawarkan pekerjaan lain untuk Wensi, karena ia tahu tim keuangan perusahaan Ge tidak menyukainya. Namun Wensi menolak, karena sebenarnya ia ingin menyelidiki kecelakaan yang menimpa saudaranya. Saat bekerja, rekan Wensi memasukkan obat tidur ke dalam minumannya, lalu menyuruhnya mengantarkan berkas kerja. Namun karena merasa tidak tega, rekan tersebut memberitahu Su Zheking, sehingga Su Zheking segera menyusulnya.
Wensi yang mengantarkan berkas mulai merasa mengantuk dan tertidur saat menyetir. Di saat kritis, Su Zheking datang dan menyelamatkannya, sehingga Wensi terhindar dari kecelakaan. Setelah terbangun, Wensi bertanya apa yang terjadi, karena sebelumnya ia sedang mengantar dokumen perusahaan. Su Zheking menjelaskan bahwa Wensi telah meminum obat tidur dan tertidur saat menyetir, dan dialah yang menolongnya. Wensi berterima kasih karena telah diselamatkan. Su Zheking mengatakan bahwa itu bukanlah kebetulan, karena ia telah mengawasi Wensi. Su Zheking kembali menanyakan apakah Wensi tidak mengenalinya. Namun Wensi kembali berbohong dan mengatakan bahwa dirinya adalah Wen Hou, bukan Wensi, karena ia tidak ingin penyamarannya terbongkar. Tak lama kemudian, Wensi mendapat panggilan dan Su Zheking mengantarnya. Ternyata Su Zheking mengantarnya ke rumah teman Wensi, yaitu Ling Yuang. Wensi pun kembali teringat ucapan sahabatnya, bahwa Wen Hou adalah pacar Ling Yuang. Sesampainya di apartemen Ling Yuang, Wensi terkejut melihat foto-foto saudaranya yang sedang bermesraan dengan Ling Yuang. Ling Yuang yang tidak mengetahui bahwa Wensi sedang menyamar sebagai Wen Hou, berusaha membangkitkan ingatannya. Namun karena tak ingin penyamarannya terbongkar, Wensi berniat mengakhiri hubungan itu. Wensi mengajak Ling Yuang untuk putus karena merasa ada perbedaan di antara mereka, lalu pergi. Ling Yuang yang tidak percaya mengejar Wensi. Saat masuk lift, tiba-tiba mereka bertemu dengan Su Zheking. Wensi meminta Su Zheking untuk berpura-pura menjadi pacarnya. Namun Su Zheking menolaknya, meskipun dibayar berapapun. Hal itu membuat Ling Yuang tertawa karena ternyata Su Zheking adalah sahabatnya, sehingga membuat Wensi malu. Setelah itu, Ling Yuang dan Su Zheking mengantar Wensi pulang. Di perjalanan, Ling Yuang mengatakan bahwa ia akan mencari cara agar perbedaan di antara mereka tidak memutuskan hubungan mereka. Mendengar hal itu, Su Zheking merasa cemburu hingga mengerem mobil secara mendadak. Wensi yang terdorong ke depan memperingatkan Su Zheking agar fokus menyetir. Ling Yuang yang teringat dengan gadis yang pernah diceritakan Su Zheking di Mureva, meminta dikenalkan dengan pacarnya. Namun Wensi menolak, karena tahu gadis yang dimaksud adalah dirinya sendiri, yang kini menyamar sebagai Wen Hou. Ia tetap memutuskan akan mengakhiri hubungannya dengan Ling Yuang. Ketika Su Zheking menemani Ling Yuang minum, Ling Yuang mengatakan bahwa ia tidak percaya Wensi memutuskan hubungan, karena dulu Wensi sangat mencintainya. Tiba-tiba Su Zheking mendapat telepon dari seseorang, yang memberitahunya bahwa Wen Hou memiliki saudara bernama Wensi. Saat Wensi sedang beristirahat, ia melihat file yang ada di ponsel Wen Hou, saudaranya, sehingga ia memutuskan untuk menyelidikinya. Sesampainya di sebuah bar, ia melihat seorang DJ yang juga merupakan pengelola bar tersebut. Tak lama kemudian, Wensi melihat petinggi perusahaan ke tempat ia bekerja, bernama Zhang, berada di sana. Karena ingin menyelidiki petinggi itu, ia menyamar sebagai pelayan dan membawa alat perekam. Saat melayani Zhang, Wensi berhasil merekam percakapan mereka. Namun, saat Zhang keluar, ia tiba-tiba curiga dan dilakukan pemeriksaan. Ketika giliran Wensi diperiksa, ia berusaha melarikan diri. Saat Wensi terdesak, DJ yang tampil tadi menangkapnya. Namun, setelah mengenali wajah Wensi, DJ itu segera menyembunyikannya di toilet pria. Hal itu berhasil mengelabui petugas yang sedang mencarinya. Saat Wensi berterima kasih, orang itu justru membuang hasil rekamannya, lalu membawa Wensi keluar. Sesampainya di luar, Wensi memperlihatkan file yang ada di ponselnya. Pria itu memeluk leher Wensi sambil mendekatkan wajahnya, lalu pergi. Keesokan harinya, Wensi kembali ke bar tersebut. Namun tanpa ia sadari, Zhang melihatnya.
Beberapa saat kemudian, Zhang menemui rekan-rekannya dan mengatakan bahwa ingatan Wen Hao sudah mulai pulih. Karena itu, rahasia mereka yang diketahui Wen Hao bisa terbongkar. Mendengar hal itu, Tuan Zhao, pemimpin mereka, menjadi gelisah. Namun, rekannya yang lain memiliki rencana buruk terhadap Wen Hao, sehingga Tuan Zhao merasa lega. Sementara itu, Wen Si yang masih berada di bar mengikuti seseorang, namun ia justru bertemu Su Zeking. Su Zeking menanyakan apakah Wen Si sudah berjanji dengan seseorang. Wen Si menjelaskan bahwa ia hanya ingin bertemu temannya, sehingga Su Zeking meninggalkannya. Setelah Su Zeking pergi, Wen Si didatangi oleh rekan-rekan kerjanya. Mereka mengajaknya minum bersama Zhang dan Tuan Zhao. Tanpa sadar, karena ingin menghormati mereka, Wen Si minum hingga mabuk. Sementara itu, Su Zeking yang sedang minum di luar bersama Ling Yuang, mendapat pesan dari Wen Si agar datang ke kamar 302 karena ia sedang di sana. Su Zeking pun menyusulnya. Di sisi lain, Zhang dan Tuan Zhao senang melihat Wen Si yang tertidur karena mabuk. Mereka berencana melakukan hal tidak baik dengan menggunakan sidik jari Wen Si. Namun, sebelum rencana itu terlaksana, Su Zeking mengaktifkan alarm kebakaran, sehingga semua orang lari meninggalkan Wen Si seorang diri. Su Zeking yang melihat Wen Si dalam keadaan mabuk segera menggendongnya keluar. Namun sebelum keluar, ia juga melihat Ling Yuang yang mabuk, sehingga ia membawa keduanya pulang.